Kembali di Corporate Action pemirsa, potensi pertumbuhan Bank Danamon sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perbankan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Bank Danamon bersama analis BCA Sekuritas Ahmad Yaki. Selamat pagi Mas Yaki. Selamat pagi Mbak. Ya, ini kita tahu bahwa Bank Danamon akan bekerja sama dengan Abacus begitu. Tapi kalau dilihat dari strategis dari perseroan sendiri, bagaimana Anda melihat kerjasama selama ini yang setelah dijalin oleh Abacus dengan mungkin kemitraan dengan pihak-pihak lain sebelum kita melihat bagaimana Danamon before and after bersama Abacus begitu? Ya, kalau dilihat dari saya lihat dari beberapa website Abacus, memang dia sudah cukup lama ya berkecimpung di pembayaran digital, terutama di Indonesia, di restoran dan fast food segala macam. Jadi memang dengan merchant yang lebih dari 15.000 harusnya ini bisa membantu transaksi non tunainya dari Bank Danamon sendiri, karena kan memang pembayaran QR code nantinya dari Bank Danamon akan ada di fasilitas di Abacus itu sendiri. Jadi salah satu opsi pembayarannya bisa menggunakan QR code Danamon, dan itu menjadi nilai tambahan lain untuk Danamon bisa mendapatkan kasa yang baru dari situ. Itu harusnya bisa saling simbiosis mutualisme sih antara Abacus dengan Bank Danamon sendiri. Baik, saling menguntungkan begitu ya, simbiosis mutualisme. Iya. Tapi kalau melihat digitalisasi perbankan di Danamon, ini seharusnya memang dijalankannya memang saat ini yang memang sudah saat yang tepat begitu untuk melakukan digitalisasi di semua bidang, atau ada hal lain yang Anda lihat dengan digitalisasi Danamon akan seperti apa dampaknya terhadap perseroan? Oke, harusnya dengan digitalisasi pembayaran yang dilakukan Danamon dan Abacus ini harusnya membuat Danamon lebih fleksibel untuk mengekspansi bisnisnya ya, karena dia nggak harus keluar budget yang terlalu besar untuk membangun jaringan seperti BCA yang sudah settle, cuman dia hanya perlu menambahkan fitur QR code-nya di materinya Abacus, di menu-menu yang ada di mesin-mesinnya Abacus. Jadi memang secara cost harusnya ini lebih murah daripada dia harus membangun jaringan sendiri yang seperti sudah ada di big bank seperti BCA atau BRI atau Mandiri ya, yang sudah di setiap merchant kemudian ada pembayarannya. Jadi memang secara bisnis ini harusnya cara ekspansi yang lebih murah dari Bank Danamon untuk bisa lebih expand lebih jauh lagi untuk jaringan pembayaran mereka sih. Baik, justru digitalisasi ini merupakan cara yang ekspansif tapi murah begitu ya. Tapi kalau dilihat dari perbankan, dari bank lain begitu, apa yang harus ditingkatkan lagi oleh Danamon jika ingin menyentuh ranah digitalisasi saat ini? Ya, salah satu memang kan program yang sudah ada dari pemerintah sendiri kan yang masih digadang oleh pemerintah adalah QRIS ya. Ini juga masih harus dikembangkan lagi supaya bisa QR code-nya Danamon bisa dipakai di QRIS secara nasional, karena kalau kita tahu pembayaran dari QRIS ini sudah cukup banyak di setiap merchant, baik itu di UMKM maupun sampai restoran besar. Jadi harusnya ini juga bagus buat Danamon kalau mereka bisa menyatukan bisnis ini. Dan di sisi lain, merchant Abacus yang sendiri sudah lebih dari 15.000, ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan dari jasa dari Bank Danamon sendiri, karena ini akan menjadi nilai tambah waktu mereka mengekspor fitur yang akan diberikan kepada konsumen mereka di Danamon sendiri. Jadi memang ini sebagai nilai tambah sih, jadi value added untuk nasabah Bank Danamon, bahwa mereka bisa bertransaksi dengan QR code Danamon yang mungkin di sana belum ada edisinya Danamon. Baik. Jadi lebih luas juga pilihan bagi para khususnya mungkin pelaku UMKM atau pelaku bisnis sektor kecil begitu atau menengah begitu ya, yang bisa menggunakan fasilitas digitalisasi dari fasilitas digital dari Danamon ya. Tapi kalau Anda bagaimana analisis Anda begitu Mas Yaki melihat apa strength yang akan dimiliki oleh Danamon dengan bekerja sama dengan Abacus untuk saat ini? Saya masih melihat dari keluarnya dulu Mbak, karena kita juga belum tahu detail seperti apa. Cuman kalau dari poin yang saya dapat adalah dari kerjasama ini nantinya QR code-nya Danamon ada di fasilitasnya Abacus. Jadi di setiap merchant yang Abacus punya, nanti ada fitur untuk pembayaran dengan menggunakan QR code-nya dari Danamon, itu satu. Yang kedua adalah Danamon bisa memberikan bantuan atau dukungan kepada mitranya Abacus. Dan ini kemungkinan berbentuk kredit. Jadi ini bisa menjadi ekspansi untuk menaikkan loan disbursement dari Bank Danamon itu sendiri. Dengan asumsi mungkin dari 15.000 sekitar 80%-nya bisa dibiayai oleh Danamon
dengan maksimal mungkin sekitar 50 sampai 100 juta ini cukup menarik sih, karena memang bisa membantu dari commercial loan-nya dari Danamon sendiri ya, karena memang kalau kita tahu porsi dari commercial loan dan small medium enterprise sendiri masih kecil ya, porsinya masih sekitar 26% dari total loan yang dikeluarkan oleh Danamon. Baik, dan jadi Abacus ini bisa mungkin menyeimbangkan ya. Bisa ke situ sih. Baik, Iya. baik. Dan kalau kita melihat dari sisi internal perbankan begitu, kalau Anda sendiri menilai good corporate governance di Danamon sendiri ini seperti apa? Apakah sudah berjalan baik atau seperti apa, Mas Yaki? Harusnya kalau udah sekelas buku 4, harusnya gizinya udah cukup baik ya. Karena memang dengan dia berada di pernah diakuisisi oleh MUFG juga menunjukkan bahwa gizinya cukup bagus. Tidak mungkin asing mau masuk kalau gizinya memang tidak bagus ya. Baik. Itu kan salah satu patokannya di situ. Ya, untuk melihat track recordnya begitu ya, untuk bisa mengajak bekerja sama. Apalagi Abacus juga ini yang kita tahu adalah perusahaan yang besar juga yang bisa saling menyokong. Tadi simbiosis mutualisme yang Anda katakan di awal. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan terkait seperti apa prospek dari Bank Danamon di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami.